Pernahkah kamu membayangkan sebuah negara yang menjadi tempat lahirnya peradaban manusia, tempat di mana sejarah panjang umat manusia bermula dan berkembang? Disinilah tulisan pertama diciptakan, hukum-hukum kuno dirumuskan, dan kota-kota megah berdiri. Negara itu adalah Irak, tanah yang menyimpan jejak-jejak awal peradaban dunia. Namun, seringkali Irak hanya dikenal dari berita-berita tentang konflik, perang, dan kekacauan yang seolah tak pernah usai. Tapi, apa benar hanya itu kisah yang dimiliki Irak? Bukankah ada sisi lain yang jarang kita dengar? Yuk, kita singkirkan dulu pikiran-pikiran lama dan coba melihat Irak dari sudut pandang yang berbeda. Menyusuri sungai-sungai legendaris, menjelajahi gunung-gunung megah, dan menelusuri gurun yang penuh misteri dan keindahan tersembunyi. Ini bukan sekadar perjalanan wisata, tapi juga usaha untuk memahami semangat bangsa yang luar biasa kuat, yang terus bangkit dan membangun kembali kehidupan dari puing-puing kehancuran. Kita akan berkenalan dengan orang-orangnya yang ramah, mencicipi makanan khas yang kaya rasa dan sejarah, serta menikmati musik tradisional yang menenangkan hati dan menghubungkan generasi ke generasi. Anak-anak muda Irak kini berjuang membangun masa depan yang lebih baik di atas sisa-sisa masa lalu, membawa harapan baru dan menulis babak sejarah berikutnya dengan penuh semangat. Anggap saja, ini adalah undangan untuk menjelajahi negara yang sering disalahpahami, mencari harta karun budaya dan keindahan di balik segala kekacauan yang pernah terjadi. Yuk, kita mulai perjalanan ini bersama-sama, membuka lembaran cerita Irak yang jarang terungkap dan siap menginspirasi kita semua. Irak itu letaknya strategis banget di tengah-tengah Timur Tengah, sebelahan sama 6 negara dan dibelah 2 sungai besar, Tigris dan Eufrat. Daerah subur di antara 2 sungai ini, namanya Mesopotamia, adalah tempat lahirnya peradaban manusia. Di utara, ada pegunungan Zagros yang nawarin pemandangan salju dan lembah-lembah subur, beda banget sama gambaran gurun yang biasa kita dengar. Terus ke selatan, dataran aluvial jadi pusat pertanian, tempat gandum dan kurma tumbuh subur. Di ujung selatan, rawa-rawa Mesopotamia jadi rumah buat suku Arab Rawa dengan cara hidup mereka yang unik. Gabungan sungai, gunung, dataran, dan rawa ini bikin Irak punya kekayaan alam yang luar biasa. Setiap daerah ngebentuk budaya dan sejarah masyarakatnya sendiri. Ngertiin geografi Irak itu penting banget buat tahu peran besarnya dalam sejarah dunia. Irak itu terkenal banget sama iklimnya yang ekstrem. Musim panasnya bisa luar biasa panas, sampai-sampai jalanan sepi di siang hari karena orang-orang lebih milih berteduh. Matahari terasa membakar kulit dan udara kering bikin haus terus. Tapi, musim dinginnya juga nggak kalah ekstrem. Di pegunungan utara, suhu bisa turun drastis, angin dingin menusuk tulang, dan salju tebal menutupi desa-desa kecil. Warga harus siap dengan pakaian hangat dan persediaan makanan. Di kota-kota besar seperti Baghdad dan Basra, suhu musim panas bisa lebih dari 45 derajat Celcius, bahkan kadang mendekati 50 derajat. Aktivitas luar ruangan jadi sangat terbatas. Sementara di Kurdistan, salju tebal benar-benar nyelimutin puncak gunung, menciptakan pemandangan indah, tapi juga tantangan besar buat transportasi dan kehidupan sehari-hari. Perbedaan suhu antara siang dan malam di gurun sangat tajam, bisa puluhan derajat. Orang-orang di sana harus benar-benar kuat dan terbiasa menghadapi perubahan suhu ekstrem ini setiap hari. Selain itu, badai pasir atau syamal sering banget datang tiba-tiba, nyelimutin kota-kota dengan debu oranye tebal. Badai ini bisa berlangsung berjam-jam, bahkan berhari-hari, dan mengganggu aktivitas sehari-hari, termasuk transportasi dan kesehatan. Hujan di Irak sangat sedikit, biasanya cuma turun di musim dingin. Kadang hujan yang turun pun nggak cukup buat kebutuhan air sehari-hari. Daerah utara dapat hujan lebih banyak, sehingga pertanian di sana lebih subur, sedangkan selatan cenderung kering dan tandus. Karena itu, daerah tengah dan selatan sangat bergantung pada air sungai, seperti Tigris dan Eufrat, untuk irigasi dan kebutuhan hidup sehari-hari. Iklim yang keras ini membentuk karakter masyarakat Irak jadi tangguh, pekerja keras, dan gampang menyesuaikan diri dengan segala kondisi. Mereka sudah terbiasa hidup selaras dengan alam yang penuh tantangan, belajar bertahan, dan beradaptasi dari generasi ke generasi. Setiap musim membawa tantangan dan kesempatan sendiri, dari bertani di musim hujan sampai bertahan di musim panas yang membakar. Inilah salah satu alasan kenapa masyarakat Irak dikenal sangat kuat dan mampu menghadapi perubahan, apapun tantangannya.
Sejarah Irak itu sejarah peradaban manusia, dari Sumeria Babilonia sampai Assyria di tanah Mesopotamia. Penemuan kayak tulisan paku dan kode Hammurabi lahir di sini, jadi dasar ilmu pengetahuan dunia. Zaman dulu, Baghdad jadi pusat ilmu dan budaya dunia, kayak mercusuar yang nerangin di tengah zaman kegelapan Eropa. Tapi, sejarah Irak juga diwarnai kehancuran, kayak serangan Mongol dan masa kekuasaan Ottoman. Abad ke-20 bawa cerita baru, kerajaan revolusi perang, dan banyak perubahan politik besar. Invasi tahun 2003 ngerubah tatanan sosial dan politik, bikin konflik dan ngerusak budaya. Walaupun banyak tantangan, semangat buat bangun lagi tetap hidup di hati rakyat Irak. Sejarah panjang kehancuran dan kebangkitan bikin mereka jadi tangguh banget. Irak terus ngeliat ke depan, megang teguh warisan peradaban besarnya. Inilah negara yang selalu bangkit, nggak pernah kehilangan harapan. Budaya Irak adalah perpaduan menakjubkan antara tradisi kuno, warisan Islam yang kaya, dan pengaruh dari berbagai peradaban besar yang pernah singgah di tanah ini. Dari reruntuhan Mesopotamia hingga arsitektur Islam yang megah, setiap sudut Irak menyimpan jejak sejarah panjang yang membentuk identitas bangsa. Nilai keluarga dan keramahan menjadi inti kehidupan sosial di Irak. Tamu selalu disambut dengan tangan terbuka, bahkan di masa-masa sulit. Tradisi menjamu tamu dengan teh hangat dan makanan khas sudah mendarah daging, menciptakan suasana keakraban yang sulit ditemukan di tempat lain. Bahasa Arab dan Kurdi menandai keberagaman suku di sana. Sementara agama mayoritas Islam hidup berdampingan dengan Kristen, Yazidi, dan kelompok minoritas lain. Harmoni ini tercermin dalam kehidupan sehari-hari, di mana perbedaan justru memperkaya budaya. Seni dan musik tetap hidup di tengah masyarakat. Dari puisi klasik yang diwariskan turun-temurun, hingga melodi oud dan santur yang menenangkan hati. Setiap nada dan bait puisi membawa cerita tentang cinta, perjuangan, dan harapan. Kaligrafi Islam menghiasi masjid dan bangunan bersejarah, menjadi simbol keindahan, spiritualitas, dan kebanggaan budaya. Setiap goresan tinta adalah karya seni yang menghubungkan masa lalu dan masa kini. Dapur Irak, salah satu yang tertua di dunia, menawarkan makanan seperti masguf, dolma, dan kuzi. Setiap resep membawa cerita sejarah panjang dan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Aroma rempah-rempah dan rasa otentik jadi ciri khas yang tak terlupakan. Makanan di Irak bukan sekadar untuk disantap, tapi juga menjadi warisan budaya yang dijaga dan diturunkan dari generasi ke generasi. Proses memasak bersama keluarga mempererat hubungan dan menjaga identitas. Walaupun sering diterpa konflik dan tantangan, semangat berkesenian dan tradisi kuliner tetap terjaga kuat. Masyarakat Irak terus melestarikan seni, musik, dan masakan sebagai bentuk perlawanan terhadap keterpurukan. Budaya Irak adalah cerminan ketahanan, kreativitas, dan semangat masyarakatnya yang tak pernah padam. Dari kerajinan tangan hingga pasar yang ramai, semuanya menunjukkan kekayaan jiwa bangsa. Inilah kekayaan sejati Irak, kehangatan, seni, dan tradisi yang jarang terlihat di balik berita utama, namun selalu hidup di hati rakyatnya. Penduduk Irak itu kayak mozaik suku dan agama. Arab, Kurdi, Turkmen, Assyria, Yazidi, dan lain-lain udah hidup berdampingan selama berabad-abad. Orang Arab mayoritas tinggal di tengah dan selatan, sementara orang Kurdi banyak di daerah utara yang otonom. Kota-kota besar kayak Baghdad, Basra, Erbil, dan Mosul punya ciri khas unik, nunjukin sejarah dan jumlah penduduknya masing-masing. Baghdad tetap jadi pusat politik dan budaya, walaupun udah terluka sama perang. Basra terkenal sama kanal dan kebun kurmanya, juga sebagai pusat industri minyak. Erbil, ibu kota Kurdistan, menonjol dengan benteng Erbil yang bersejarah. Mosul, walaupun pernah hancur, sekarang bangkit lewat pembangunan ulang dan semangat warganya. Setiap kota nyimpen cerita beda, bikin cerita besar Irak makin kaya. Keberagaman inilah yang ngebentuk identitas Irak modern. Ekonomi Irak itu sangat bergantung sama minyak, yang nyumbang sebagian besar pendapatan negara. Ketergantungan ini bikin ekonomi gampang goyang kalau harga minyak dunia naik turun. Sektor pertanian dan industri masih ketinggalan, padahal tanah subur di lembah Tigris dan Eufrat punya potensi besar. Irak sekarang malah banyak ngimpor kebutuhan pangan, beda banget sama dulu yang jadi pengekspor. Angka pengangguran tinggi, apalagi di kalangan anak muda, dan korupsi ngehambat pembangunan. Demonstrasi nuntut reformasi dan perbaikan pemerintahan sering terjadi. Tapi anak-anak muda mulai ngerintis usaha sendiri,
bikin startup, dan ngerubah ekonomi dari bawah. Semangat inovasi dan usaha mandiri jadi harapan baru buat masa depan ekonomi Irak. Irak pelan-pelan bergerak menuju ekonomi yang lebih beragam dan berkelanjutan. Setelah tahun 2003, Irak berubah jadi Republik Parlementer Federal dengan sistem kuota buat mastiin semua suku dan agama punya perwakilan. Tapi, sistem ini sering bikin persaingan politik dan pemerintahan jadi nggak efektif. Ketidakpuasan masyarakat memuncak di demo besar tahun 2019, yang dipimpin anak-anak muda nuntut perubahan nyata. Mereka nolak politik sektarian, bawa bendera nasional, dan nuntut pertanggungjawaban serta pelayanan publik yang lebih baik. Gerakan ini nunjukin perubahan ke arah identitas nasional yang lebih luas dari sekat suku dan agama. Anak-anak muda aktif di media sosial, seni, dan organisasi masyarakat, jadi penggerak perubahan. Mereka nolak nyerah sama keputusasaan, punya cita-cita bangun Irak yang adil dan makmur. Suara generasi baru inilah yang sekarang nentuin arah masa depan Irak. Di balik cerita konflik, Irak nyimpen tempat wisata sejarah dan alam yang luar biasa. Reruntuhan Babilonia, Ziggurat-ur, Hatra, dan Samarra nawarin kita jendela ke masa lalu yang gemilang. Baghdad punya pasar buku Al-Mutanabi dan universitas kuno, sementara Najaf dan Karbala jadi tujuan spiritual jutaan peziarah. Kurdistan di utara manjain pecinta alam dengan pegunungan hijau dan air terjun indah. Rawa-rawa Mesopotamia di selatan nawarin ekowisata unik dan kehidupan tradisional suku Rawa. Walaupun keamanan masih jadi perhatian, usaha buat ngebangun lagi dan semangat masyarakat buat nyambut pengunjung terus tumbuh. Ngeliat Irak lebih dari sekadar konflik adalah kesempatan buat nyaksin betapa tangguhnya sebuah peradaban. Ini ajakan buat menjelajahi negara yang kaya budaya, sejarah, dan keindahan tersembunyi.